Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Oke, langsung aja ya. Judulnya kali ini dia penasaran banget loh sama kamu ya, dan dia sangat ingin mendekati kamu ya. Dia penasaran banget sama kamu dan dia sangat ingin mendekati kamu. Di sini ada 3 pilihan. Pilihan 1, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Ikuti intuisi kamu dalam memilih. Tanyakan di dalam hati kamu, siapa sih yang penasaran sama kamu dan ingin mendekati kamu dalam waktu dekat gitu ya, sangat ingin mendekati kamu gitu ya. Oke, untuk membantu kamu supaya nggak terlalu bingung dalam memilih ketiga pilihan kartu ini, kecuali kalau kamu sudah cukup lama ya mengikuti Lance Intuitions, kamu sudah terlatih intuisi kamu, mungkin kamu akan dengan cepat memilih di antara ketiga pilihan ini. Tapi bagi kamu yang belum terlalu bisa mendengarkan intuisi kamu, agak bingung gitu ya, aku buka salah satu tebaran kartu kamu ya. Untuk pilihan 1, penandanya King of Pentacles. Oke, pilihan kedua, penandanya Ten of Pentacles. Pilihan ketiga, penandanya ada Eight of Cups. Oke teman-teman, yang mana yang paling memanggil kamu di antara ketiga pilihan kartu ini? Oke, pilihan 1, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih pilihan pertama King of Pentacles. Kita mau cari tahu teman-teman, dia yang sangat penasaran sama kamu dan sangat ingin mendekati kamu, mungkin dalam waktu dekat ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single atau kamu sudah couple, bebas ya. Ini pembacaannya sangat umum, mungkin energinya akan bercampur. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartu kamu secara random berdasarkan intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Apa adanya nih ya, aku akan jelaskan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku manis-manisin, nggak ada yang aku kurang-kurangin ya. Tolong deh kamu bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang akan aku jelaskan apa adanya ya teman-teman ya. Didoakan segala hal yang baiknya lah, diambil segala energi positifnya ya teman-teman. Kalau memang nggak cocok sama sekali nih dengan energi kamu, dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu dan harapan kamu, ya sudah, jangan dipaksa ya. Kalau nggak cocok dan nggak nyaman, jangan dipaksa ya teman-teman ya. Oke, pilihan 1 ini bahkan kalau kamu sudah punya pasangan bisa saja terjadi ya teman-teman ya, apalagi zaman sekarang. Aku hanya berusaha untuk menjelaskan secara jujur apa adanya nanti tebaran kartunya kamu. Misalnya nanti kita ngomong soal seseorang yang mungkin kamu nggak suka gitu ya, yang akan mendekati kamu ini, ya terserah kamu menerima dia atau tidak, ya itu free will ya. Aku hanya mencari tahu siapa yang penasaran sama kamu dan ingin mendekati kamu, hanya sebatas itu ya. Selebihnya kamu akan menerima kehadiran orang ini atau tidak, ya sudah terserah kamu ya teman-teman. Oke, pilihan 1, dia penasaran banget nih sama kamu ya, dan sangat ingin mendekati kamu. Di sini ada King of Pentacles. Kalau aku lihat di sini, aku merasa ya teman-teman, pilihan 1, aku merasa di sini secara intuisi dia sudah cukup lama nih suka sama kamu ya, memperhatikan kamu, penasaran sama kamu ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat dia sudah tidak bisa membendung lagi perasaannya dia. Ini secara intuisi ya, tidak dapat membendung lagi perasaannya dan dia ingin mendekati kamu sih ya. Di sini ada The Sun. Kita lihat nanti ya bagaimana hasil bacaannya secara keseluruhan. Dari ada Chariot dan ada Ten of Swords. Oke, King of Pentacles, The Sun, The Chariot, Ten of Swords, The Loversnya aku tutupin ya guys, soalnya dia nggak pakai baju. Oke, di sini ada energi zodiak Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, Aries, Sagittarius, ada Cancer kuat di sini, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu mungkin energi zodiaknya kamu atau dia yang akan mendekati kamu ya. Oke teman-teman, gini, ini pembacaannya sangat umum. Kita mencari tahu tentang cinta lah ya di sini. Ini mungkin energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu tinggal lihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke. Ada King of Pentacles teman-teman dan ada The Lovers. Aku lihat di sini juga ada The Chariot. Yang sangat penasaran sama kamu dan mungkin nih sudah cukup lama ya penasaran sama kamu, menyimpan perasaan cintanya sama kamu ini. Dia ingin mendekati kamu, kayaknya dia sudah punya pilihan lain guys ya. Dia punya pasangan lah. Dia sudah punya pasangan, entah dia sudah menikah,
maupun belum. Intinya dia punya pilihan lain. Ada hati yang lagi dia jaga, ya. Makanya kenapa dia begitu lama memikirkan hal ini, gitu ya. Bahkan mungkin ketika dia nanti mendekati kamu, ya, ketika dia siap untuk mendekati kamu, dia belum berpisah dengan pasangan sebelumnya. Ya, di sini ada 3-party relationship. Dia ada pilihan lain, ya, teman-teman. Balik lagi, kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak di dalam kehidupan percintaan kamu, free will, terserah kamu, ya. Oke, secara keuangan, pekerjaan, kemapanan secara finansial, kemandirian, ini nggak usah diragukan lagi. Orang ini sangat mandiri, guys, ya. Istilahnya dia punya kenyamanan lah ya secara finansial. Karirnya dia juga cukup sukses gitu ya. Apapun jenis karirnya dia gitu ya, mau dia seorang pengusaha, pebisnis, atau bahkan dia kantoran, ya teman-teman. Ini energinya bercampur ya. Aku berusaha untuk menjelaskan secara random nih ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu sendiri. Oke, orangnya sangat dewasa, guys, dan mungkin ini lebih usianya ya, secara usia memang mungkin lebih dewasa dari kamu gitu ya. Dia orang penyabar sebenarnya. Dia tipikal orang yang sangat penyabar. Beberapa dari kamu nih aku lihat dia pernah menikah, bahkan dia seorang single parent ya. Dari Ten of Swords dia pernah mengakhiri suatu hubungan, dan hubungan itu sangat menyakitkan ya di belakang sana gitu ya. Orang ini intinya pernah mengalami berada di titik terendah hidupnya menurut dia. Mungkin dalam hal karir dia pernah mengalami kejatuhan, kemunduran ekonomi. Mungkin juga dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, karena di sini aku lihat ada energi single parent ya, teman-teman. Masa lalunya dia cukup kelam ya, cukup menyedihkan. Dari Ten of Swords banyak dihianati sama teman-temannya, keluarganya, bahkan sama pasangannya. Dia pernah merasa tertolak. Ya, sebelum dia mencapai kesuksesan dia saat ini, kebahagiaan dia saat ini, karena dari desan aku lihat orang ini sangat bahagia ya, pembawaannya sangat ceria gitu ya. Seperti memiliki kepuasan di dalam hidupnya dia gitu ya. Dia bangga sama dirinya dia. Aku merasakan energi kebanggaan yang dia punya gitu ya. Sangat percaya diri, tapi dia tidak gampang mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dia saat ini, teman-teman. Dia punya banyak sekali lika-liku di dalam kehidupannya, up and down-nya. Mungkin dalam pekerjaan, dalam karirnya dia, bahkan dalam percintaannya dia. Mungkin juga dia pernah dihianati sama keluarganya sendiri atau sahabatnya sendiri gitu ya, teman-teman. Oke, pembawaannya sangat ramah sekali. Orang ini dari desan ya, sangat ramah, sangat hangat. Kalau nggak ada dia nggak rame, istilahnya gitu ya, teman-teman. Untuk teman-temannya dia atau keluarganya dia, pokoknya ini orang, karena keramahannya dia, karena memang orang ini sangat friendly banget ya, teman-teman. Ini pembawaannya sangat rame gitu ya, ceria sekali. Mungkin dia juga humoris gitu ya. Pokoknya kalau nggak ada dia nggak rame gitu ya, teman-teman. Ya, balik lagi, beberapa dari kamu, orang ini sudah punya pasangan, bahkan sudah menikah, juga sudah punya anak gitu ya. Ada juga yang single parent di sini. Atau ada juga orang ini memang sangat suka anak-anak. Mungkin kalau misalnya kamu menerima kehadirannya dia bakalan serius banget sama kamu. Niatnya tuh serius, karena apa? Dari King of Pentacles dan ada The Sun, orang ini cukup berkomitmen ya. Dia orang yang punya komitmen kuat di dalam hidupnya dia. Mungkin dia dalam pekerjaannya dia punya komitmen yang cukup kuat. Dalam dalam hubungan percintaan, kalau memang dia sudah sangat jatuh cinta dengan seseorang, dia juga punya komitmen. Intinya orang ini punya komitmen ya dalam segala segi kehidupannya dia gitu ya. Oke, dia suka anak kecil, dia sudah punya anak, atau dia memang single parent. Oke, dari King of Pentacles dan ada The Chariot, orang ini karena memiliki kemapanan secara finansial, atau memang dia dilahirkan dari keluarga yang sudah mapan ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa energi yang aku tangkap di sini. Bukan hanya dia seorang pekerja keras, bukan hanya dia sukses dari kerja kerasnya sendiri, tapi memang dia dilahirkan dari keluarga yang sudah mapan. Ya, secara fisik sangat menarik guys, dari The Chariot dan ada The Lovers. Ya. Secara fisik dia memang sangat menarik. Di mata lawan jenis, di mata teman-temannya dia, pokoknya dia punya fisik yang sangat menarik. Dia sangat fashionable. Dia suka berkendara pakai kendaraan roda 4 ya. Dia suka sekali traveling. Kalaupun dia traveling, dia makan kemana, dia beli barang, itu bukan barang-barang yang murah gitu ya. Dia suka hal-hal yang sifatnya mewah gitu, karena memang dia punya kemapanan secara finansial. Dan mungkin memang saking dia mencintai dirinya, menurut dia menurut dia itu adalah salah satu penghargaan untuk kerja keras dia selama ini. Beli-beli barang mewah, jalan-jalan ke tempat yang mewah, makan di tempat yang mewah, ngedate
di tempat yang mewah gitu ya, kencan gitu ya, kalau misalnya dia punya pasangan gitu ya. Intinya kalau kamu nanti jadi pasangannya dia dan dia sangat jatuh cinta sama pasangannya, kamu bakalan dibanjiri dengan hadiah-hadiah dari dia. Balik lagi teman-teman, dia memang sudah mungkin sudah dilahirkan dari keluarga yang mampu, atau memang dia juga memiliki kemapanan secara finansial karena memang dia pekerja keras. Orang ini sangat kreatif guys ya. Orang ini sangat kreatif, dia punya banyak teman, banyak sekali yang mau berteman sama dia karena dia orangnya sangat friendly, sangat ramah, humoris juga, bahkan banyak lawan jenis yang tertarik sama dia. Ya, dari The Lovers orang ini sangat menarik ya guys. Secara fisik sangat ganteng, sangat cantik, dia suka olahraga, dia suka memakai barang-barang yang bagus gitu ya, bukan hanya pantas dia pakai tapi memang bagus. Dia benar-benar memperhatikan fashionnya dia dari ujung kepala sampai ujung kaki istilahnya gitu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi guys, dia mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dia saat ini tidak gampang ya. Banyak kegagalan juga yang pernah dia alami gitu ya guys, pengkhianatan, kegagalan, tidak diakui segala macam lah ya. Oke, dari The Chariot di sini aku jelas menemukan perbedaan antara kamu dengan orang ini. Orang ini penasaran banget sama kamu dan ingin mendekati kamu, tapi jelas aku lihat di sini ada banyak perbedaan di antara kamu dengan orang ini. Bahkan secara fisik juga kelihatan. Ya, secara tinggi badan, mungkin dia lebih tinggi dari kamu. Secara warna kulit juga dia ada perbedaan warna kulit sama kamu ya. Ada perbedaan usia juga yang begitu kelihatan nanti di antara kamu dengan orang ini. Perbedaan pola pikir, banyak sekali perbedaan sebenarnya di sini ya, teman-teman ya. Orang ini penyabar banget sebenarnya, ya, sangat penyabar. Dia sangat teliti orangnya, dia pintar memanage keuangan, ya. Meskipun memang dia senang sekali menghujani orang-orang yang dia kasihi ini dengan hadiah, tapi tanpa kamu ketahui dia tahulah pos-pos tertentu untuk keuangannya dia. Dia pintar memanage keuangan, mana yang untuk bersenang-senang, mana yang untuk masa depan, gitu. Banyak hal yang bisa dia manage ya, terutama dalam hal keuangan dia. Oke, secara fisik aku sedikit dikasih tahu ya, secara fisik menarik ya, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan. Orang ini karena memang dia suka sekali memperhatikan penampilannya, dia suka sekali merawat tubuhnya gitu ya. Dia suka sekali mewarnai rambutnya. Mungkin warna rambutnya aslinya Asia gitu ya, hitam atau coklat, tapi dia mungkin ini tuntutan pekerjaannya dia ya guys, supaya dia kelihatan menarik gitu ya. Oke, beberapa dari kamu, kalau misalnya kamu yang menonton videoku kamu maskulin, dia akan mendekati kamu ini adalah feminin, kayaknya dia pakai penutup kepala ya guys, mungkin kerudung berjilbab gitu ya teman-teman ya. Kalaupun kamu yang menonton videoku adalah feminin dan dia akan mendekati kamu adalah maskulin, dia suka pakai topi ya guys ya, dia suka pakai topi kalau dia berada di luar ruangan. Mungkin bahkan kalau dia nanti ngajak kamu ngedate ya, kayak kencan, jalan-jalan gitu ya, dia suka sekali pakai penutup kepala, topi gitu ya teman-teman, terutama topi aku lihat. Rambutnya sedikit bergelombang, baik feminin maupun maskulin. Bukan berarti keriting banget gitu, tapi bergelombang, ada teksturnya di dalam rambutnya itu ya. Ya, dia suka mewarnai rambutnya. Mungkin memang dia orangnya fashionable pada dasarnya, atau memang itu tuntutan dari pekerjaannya dia ya. Kalau dia maskulin yang penasaran sama kamu dan kamu yang menonton videoku feminin, perbedaan tinggi badan kamu kelihatan banget ya, antara kamu dengan dia perbedaan tinggi badannya tuh kelihatan banget ya teman-teman. Orang ini sangat romantis ya. Kalau dia sudah sangat jatuh cinta sama seseorang, dia bakalan mendekati kamu. Kalau misalnya dia siap nih ya mendekati kamu, dia bakalan mendekati kamu dengan cara yang romantis, memberikan kamu hadiah dengan kata-kata yang romantis gitu ya. Kayaknya aku lihat beberapa dari kamu sih tertarik juga sama orang ini, karena memang secara fisik dan pembawaan orang ini sangat dewasa, terlihat kalem gitu ya teman-teman ya, tapi menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan kayaknya di sini ya teman-teman. Beberapa dari kamu ya, pilihan satu, kayaknya dia yang akan mendekati kamu ini memang direstui oleh pencipta ya, direstui oleh alam semesta, direstui oleh penjaga kalian masing-masing untuk kalian bertemu gitu ya, atau bahkan bersatu. Beberapa dari kamu ya teman-teman ya, ikuti saja intuisi kamu ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan ini? Di sini ada release your ex teman-teman. Gini, jujur ya apa adanya ya teman-teman. Mungkin ketika dia siap untuk mendekati kamu, khususnya bagi kamu yang berada di hubungan three-party relationship yang ada hubungannya dengan pihak lain ya, intinya dia punya pasangan atau kamu yang punya pasangan,
Sarannya di sini kalau memang kamu mau hubungan ini terjalin hubungan percintaan ini, coba lepaskan pasangan masing-masing dulu sebelum kalian memutuskan untuk bersama. Mungkin dia yang meninggalkan pasangannya, dia akan memutuskan seperti itu kayaknya ya teman-teman ya. Atau mungkin yang kamu, kalau kamu memang ingin hubungan percintaan ini terjalin, ya kamu lepaskan dulu pasangan kamu ya teman-teman ya, sebelum kamu berada di hubungan percintaan dengan orang ini ya. Vice versa ya guys, bisa terbolak-balik, mungkin dia yang akan meninggalkan pasangannya, mungkin kamu yang akan meninggalkan pasangan kamu. Kalau misalnya kamu di sini masih punya trauma percintaan, kamu masih single banget nih, atau dia masih single, jadi nggak ada masalah nih di dalam hubungan kalian nanti, kamu ingin menerima kehadiran dia gitu ya. Ya, tapi kamu masih punya trauma, itu dilepaskan dulu teman-teman sebelum kamu menerima cinta yang baru, siapapun itu orangnya ya, entah dia atau orang lain lah ya. Kamu lepaskan dulu energi cinta kamu, terutama yang menyakitkan dari belakang sana. Jangan membawa-bawa bekas-bekas kisah cinta kamu di belakang sana, terutama yang menyakitkan hatimu ya teman-teman ya. Intinya kalau kamu ingin punya hubungan percintaan yang baik-baik saja, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci di situ, tidak ada kemarahan, ya kamu coba maafkan mantanmu di belakang sana. Energi mantanmu di belakang sana, maafkan keadaan itu, berdamai dengan keadaan, baru kamu membuka hatimu gitu ya. Jangan sampai kamu masih punya luka hati dari kisah cintamu masa lalu kamu menerima cinta yang baru, hubungan kamu bakalan nggak enak dijalaninnya. Kebanyakan seperti itu ya guys. Atau kalau kamu memang masih punya pasangan, atau dia yang punya pasangan, kalau kamu ingin menerima kehadiran dia kembali, ya berikan waktu untuk dia untuk menyudahi hubungan dia sama pasangan sebelumnya, atau vice versa gitu ya teman-teman. Ini energinya bercampur, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri, dengan catatan kalau kamu memang mau menerima kehadiran orang ini, apapun situasi dan kondisinya ya. Ada make the effort. Orang ini bakalan kelihatan banget kalau dia mencintai kamu, bakalan kelihatan banget kalau memang dia sangat penasaran sama kamu, bakalan kelihatan banget kalau dia akan mendekati kamu, dia bakalan usaha banget ya guys. Kamu bakalan tahu nih, kamu nggak usah ragu-ragu nih, kayaknya di sini ada desan ya, orang ini emang jujur apa adanya sih. Ketika dia mendekati kamu, dia siap mendekati kamu ya, nggak ada lagi yang akan dia tutup-tutupi. Kamu bakalan clear banget, kamu bakalan tahu banget tujuan dan maksudnya dia mendekati kamu ya. Dia bakalan kelihatan banget, dia bakalan usaha banget gitu ya untuk mendekati kamu. Di sini ada wedding ya, seperti tadi aku jelaskan, beberapa dari kamu yang akan mendekati kamu ini sudah punya hubungan yang spesial dengan orang lain, sudah punya komitmen. Atau bisa saja kalau kamu mau menerima kehadiran orang ini, dia akan menjanjikan hubungan yang berkomitmen, menjanjikan pernikahan di sini ya. Di sini dari King of Pentacles. Orang ini sangat punya komitmen lah ya dengan hidupnya dia, apapun itu, cinta, karir, pertemanan gitu ya. Sangat bisa dipercaya sebenarnya. Kalau dia sudah sangat jatuh cinta kepada seseorang, dia akan sangat setia. Dan beberapa dari kamu, dia akan menjanjikan pernikahan atau hubungan yang serius, bukan hubungan yang main-main ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu karakteristik tambahannya si dia yang akan mendekati kamu. Pilihan pertama, karakteristik tambahan dia yang akan mendekati kamu. Dia penasaran banget sama kamu ya. Ini kayaknya sudah cukup lama sih penasaran sama kamu ya teman-teman. Makanya begitu dia siap untuk menyatakan cintanya sama kamu, dia bakalan usaha banget. Banyak banget. Aku rapiin dulu ya. Oke, karakteristik tambahannya dia, teman-teman. Di sini ramah ya. Tadi aku sudah sebutkan ya, orang ini termasuk ramah, humoris, makanya banyak sekali lawan jenis yang suka sama dia, mau mendekati dia, bahkan banyak yang mau dekat-dekat terus sama dia, nggak ada dia nggak rame gitu ya. Banyak yang ingin berteman sama dia. Ada high class ya, dia suka sekali jalan-jalan. Pokoknya dia high class banget ya. Karena dia punya kemampuan secara finansial, jalan-jalan ke tempat yang mewah, bahkan sekedar makan aja dia suka hal-hal yang mewah gitu ya, barang-barang bagus dia suka sekali. Rapi, wangi ya. Rapi dan wangi, dia memang dia suka badannya terlihat rapi dan wangi, tapi barang-barang yang dia punyai kayak mobilnya dia juga wangi, rumahnya dia wangi dan rapi, seperti itu ya guys. Ada spiritual dan supranatural ya, dia mengerti tentang hal itu ya, mengerti tentang spiritual dan supranatural. Mungkin juga memang dia memiliki kemampuan itu yang diturunkan dari keluarganya dia, atau memang dia mengerti saja gitu tapi tidak mendalami gitu ya. Intinya dia sudah paham tentang spiritual dan supranatural. Ada posesif orangnya, rambutnya bergelombang, disiplin,
Ada energi Aquarius, ada energi Gemini, ada pantai, pegunungan, ya dia suka alam ya teman-teman ya, player, terutama kalau dia lagi single gitu ya. Tapi kalau dia sudah memutuskan hatinya sama siapa, dia sudah jatuh cinta banget, dia bakalan setia ya. Cuman dia kalau lagi masih sendiri gitu ya, ya dia bakalan suka tebar pesona sih ya. Orangnya romantis kalau sudah jatuh cinta, aku lihat juga dari The Lovers ya, orangnya romantis. Kamu bakalan dihujani dengan hadiah, kamu bakalan dihujani dengan kata-kata cinta gitu ya teman-teman. Bakalan romantis banget lah gitu ya, kelihatan banget. Ada chemistry, ada true love, ada extrovert, dan ada musik. Dari extrovert aku lihat ya benar-benar kamu akan merasakan bahwa orang ini akan mengatakan sejujurnya sama kamu tentang perasaannya dia sama kamu ya, bakalan terbuka banget dan kamu nggak akan ragu-ragu sama dia gitu. Oh iya, pokoknya kamu akan jelas lah tujuannya dia apa gitu, clear banget pokoknya ya teman-teman ya. Dari chemistry dan true love di sini ya mungkin dia merasakan kamu adalah cinta sejatinya dia. Kamu merasakan, dia juga merasakan seperti itu ya. Terutama bagi kamu yang nanti akan menerima kehadiran orang ini, bakal merasakan ketertarikan yang begitu besar sama orang ini, begitupun sebaliknya ya teman-teman. Oke. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia, pilihan satu. Oke, aku rapin dulu ya. Aku lihat di sini ada huruf C, H, H, B, E, D, X, Y, Q, O, dan G ya. Mungkin X ini adalah salah satu dari kamu nih, mantanmu yang akan mendekati kamu ya. Mungkin salah satu dari kamu ya, mantanmu yang akan mendekati kamu. Masalah kamu menerima dia atau tidak, itu free will ya guys. Oke teman-teman, pilihan satu, itu dia yang penasaran banget sama kamu dan akan mendekati kamu mungkin dalam waktu dekat. Semoga cocok ya, bye-bye. Halo, pilihan kedua yang memilih Ten of Pentacles ya. Pilihan kedua kita mau cari tahu teman-teman, siapa sih dia yang penasaran banget sama kamu dan memutuskan untuk mendekati kamu mungkin dalam waktu dekat ini. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single atau kamu sudah couple, bebas. Tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman ya. Aku akan bacakan setiap tebaran kartunya secara random berdasarkan informasi yang aku lihat dari tebaran kartu kamu dan intuisiku ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oh, kamu nggak cocok nih gitu ya, kamu nggak cocok dengan energinya, atau memang pembacaannya tidak sesuai dengan harapan kamu gitu ya, atau memang kamu tidak nyaman ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Jangan dipaksa kalau memang nggak cocok atau tidak nyaman ya, jangan dipaksakan. Diambil segala hal yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya, dibuang semua kenegatifan ya teman-teman. Sekali lagi, kalau nggak cocok jangan dipaksa ya. Oke. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Aku akan jujur sejujur-jujurnya ya, menjelaskan setiap tebaran kartu kamu. Di sini ada Ten of Pentacles, dia yang sangat penasaran sama kamu dan ingin mendekati kamu. Di sini ada Queen of Wands, oke. Oke, Three of Cups. Teman-teman, aku hanya mencari tahu tentang dia yang penasaran sama kamu dan akan mendekati kamu mungkin dalam waktu dekat ya. Masalah kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak, menerima cinta dia atau tidak, ya bebas ya. Ini free will. Aku tidak mencari tahu kelanjutan hubungan kalian, tapi aku hanya mencari tahu dia, ciri-ciri dia yang mendekati kamu ya. Oke, Six of Cups dan ada Temperance. Oke, di sini aku lihat ada energi dari zodiak Aries, Sagittarius, Leo, Pisces, Cancer, dan Scorpio, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si doi, si dia ya yang akan mendekati kamu. Oke, teman-teman, Ten of Pentacles, Queen of Wands. Aku akan secara random ya jelaskannya ya teman-teman. Orang ini nggak usah diragukan lagi ya dalam hal karir dan keuangannya. Dia benar-benar orang yang sangat mandiri, orang yang sangat menarik secara fisik ya, baik feminin maupun maskulin guys. Secara keuangan aman, tentram, terkendali. Juga bukan tipikal orang yang pelit ya guys. Aku lihat dari Six of Cups di sini, bukan tipikal orang yang pelit. Kan ada ya banyak uangnya tapi pelit. Bahkan sama orang-orang tercintanya pun dia banyak ngitung gitu ya, perhitungan gitu kan, banyak ada yang seperti itu. Tapi dia yang akan mendekati kamu ini bukan tipikal yang pelit gitu ya, bukan sama pasangannya saja, tapi sama keluarganya dia juga. Dia bukan tipikal orang yang hitung-hitungan dalam hal uang, tapi dia pintar memanage keuangan. Aku lihat di sini dari Ten of Pentacles, dia tipikal orang yang pintar memanage keuangannya dia, pengeluarannya dia, pemasukannya dia.
tapi dia bukan tipikal orang yang pelit lah, istilahnya seperti itu. Oke, dari Ten of Pentacles ya, secara keuangan dia sangat baik, dia sangat family oriented ya, dia sangat mencintai keluarganya, adik kakaknya, orang tuanya, dia bahkan pecinta binatang ya teman-teman. Dari Ten of Pentacles dan ada Queen of Wands, dia punya binatang peliharaan di dalam rumahnya gitu ya. Dia juga penyuka binatang secara spiritual dan supranatural juga dari Queen of Wands, dan ada Temperance ya, dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, entah dia dalami atau tidak, intinya dia dekat dengan dunia itu atau memang dia bekerja di bidang itu ya, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi sendiri, karena ini energinya bercampur ya guys. Ya, secara fisik sangat menarik, terutama di mata lawan jenis dari Queen of Wands ya, orang ini sangat menarik. Kalau dia masih single, dia akan memanfaatkan kesinggelannya ini untuk sering-sering flirting. Ya, kalau dia masih single, dia akan sering-sering memanfaatkan kesinggelannya ini dan kemenarikan fisiknya dia ini untuk sering-sering tebar pesona. Jujur ya teman-teman, orang ini kurang bisa berkomitmen. Kalau memang dia tidak terlalu jatuh cinta kepada seseorang, dia kurang bisa berkomitmen ya teman-teman ya. Oke, pekerja keras, sangat optimis banget, dia tahu kelebihannya dia. Aku merasa kok ada sisi dia yang egois ya. Dia tahu siapa yang menjaga dia. Dia suka tanaman, terutama bunga ya teman-teman ya. Mungkin ketika dia hadir di dalam kehidupan kamu, menyatakan cintanya kamu kepada kamu, dia mendekati kamu, dia akan memberikan kamu banyak hadiah, terutama bunga. Karena dia suka bunga, mungkin di rumahnya dia, di tempat kerjanya dia menanam bunga atau tanaman gitu ya teman-teman. Orang ini suka alam teman-teman. Dia suka traveling yang ke alam gitu, entah pegunungan atau pantai, tapi aku melihat di sini lebih condong ke pegunungan ya gitu, karena memang pada dasarnya dia suka tanaman, bunga-bungaan gitu ya teman-teman. Oke guys, di sini ada Ten of Pentacles, ada Three of Cups. Jujur ya, dia yang penasaran banget sama kamu dan sangat ingin mendekati kamu ini. Dia sudah punya keluarga ya, dia sudah punya keluarga, bahkan dia sudah punya anak, atau bisa saja ini adalah mantanmu ya teman-teman. Dia yang sangat ingin mendekati kamu ini adalah seseorang yang pernah punya hubungan sangat spesial sama kamu, bahkan kamu pernah menikah sama orang ini ya. Entah kenapa kalian berpisah, tapi seiring berjalannya waktu dia sangat menyadari bahwa dia masih sangat mencintai kamu. Mungkin di situ ada anak gitu ya teman-teman ya, atau memang sekedar dia memang mencintai kamu. Kalau memang kamu belum pernah menikah sama orang ini, tapi dia memang masih menyimpan rasa cinta dan rindunya sama kamu gitu ya teman-teman. Atau bisa saja yang sangat penasaran sama kamu ini dia sudah berkeluarga dan dia ingin mendekati kamu. Di sini ada three party relationship ya, dari Three of Cups aku lihat di sini. Three party relationship ini bisa saja bukan hanya masalah lawan jenis yang lain, bukan hanya itu, bisa saja pekerjaan, bisa saja orang tua, keluarga gitu. Tapi di sini aku lihat lebih condong ke dia sudah punya pasangan, bahkan dia sudah menikah. Aku lihat di sini ya teman-teman, beberapa dari kamu akan didekati oleh seseorang yang sudah punya pasangan, atau mungkin dia sudah menikah dan punya anak gitu ya. Oke, atau beberapa dari kamu ini adalah seseorang yang pernah spesial di dalam hati kamu, di dalam kehidupan cinta kamu, bahkan sudah punya anak sama kamu. Di sini ya teman-teman, dia akan kembali dari Six of Cups. Ketika dia kembali, dia akan menjanjikan suatu komitmen sama kamu. Dia akan memberikan sesuatu sama kamu. Mungkin menurut dia sesuatu yang akan dia berikan ini akan membuat kamu bahagia menurut dia, atau sesuatu yang dia berikan ini menurut dia adalah bukti bahwa dia serius sama kamu, bukti bahwa dia cinta sama kamu. Intinya ketika dia datang, dia nggak kosong-kosong amat guys ya. Seperti tadi aku jelaskan di awal, ini bukan tipikal orang yang pelit. Secara keuangan dia sangat aman ya, secara karir dia juga sangat aman. Dia orang yang sangat percaya diri, cukup keras kepala juga ya teman-teman ya. Dia punya sifat yang cukup keras kepala, tapi dia nggak pelit gitu ya teman-teman ya. Mungkin ketika dia datang ke kamu bukan hanya kata-kata cinta, bukan hanya kejujuran, dia bakal jujur banget ya dari Queen of Wands. Dia bakal jujur banget, sejujur-jujurnya tujuan dia mendekati kamu gitu ya. Tapi dia bakal memberikan juga sesuatu sama kamu, nggak kosong-kosong banget nih istilahnya. Tadi aku sudah jelaskan dia bukan tipikal orang yang pelit, bahkan dia termasuk orang yang sangat royal ya, memberikan hadiah kepada orang-orang yang dia cintai, bukan hanya kepada pasangan
ya, tapi kepada orang-orang yang dia cintai gitu ya. Mungkin kepada orang tuanya, kepada teman-temannya di momen-momen tertentu, kepada anak-anaknya kalau dia sudah punya anak gitu ya. Intinya dia bukan tipikal orang yang pelit. Dia suka sekali memberikan hadiah kepada orang yang dia sayangi, terutama kamu nanti sebagai pasangan gitu ya. Dari Temperance, oke. Orang ini sudah cukup lama memperhatikan kamu, sudah cukup lama memendam perasaannya sama kamu ya, dari Temperance. Orang ini ya balik lagi ya, ketika dia datang ke kamu nanti, dia siap mendekati kamu, dia akan sangat tulus sih mengatakan cintanya sama kamu. Dia akan sangat tulus mengatakan cintanya sama kamu, tujuan dia mendekati kamu gitu ya. Kamu akan ngerasain banget kok secara intuisi kamu ya guys, secara intuisi kamu akan merasakan bahwa orang ini benar-benar tulus sama kamu. Di sini ada cinta, di sini juga ada gairah juga sama kamu. Ketertarikan secara fisik sama kamu juga ada. Jujur ya guys, aku jelaskan di sini. Meskipun ya, jujur ya, meskipun orang ini sudah punya pasangan, tapi ketika dia datang ke kamu akan ngerasa banget kalau dia memang cintanya tulus sama kamu. Ya, mungkin kalau kamu tidak menerima kehadiran dia di dalam kehidupan percintaan kamu, ya dia nggak akan baper. Dia nggak akan membawa itu terlalu dalam perasaannya. Kecewa ada, tapi tujuannya dia hanya ingin berusaha untuk jujur sama kamu. Kalau dia cinta kamu, kalau dia memperhatikan kamu selama ini, masalah kamu mau menerima dia atau tidak, dari Queen of Wands ya, masalah kamu menerima dia atau tidak itu bebas. Dia akan membebaskan semua keputusannya di kamu, terutama kalau memang dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan atau memang ini adalah mantanmu ya. Dia memang mengharapkan punya hubungan spesial sama kamu, apalagi dia ingin hubungan ini, kalau memang kamu menerima dia ya, dia ingin hubungannya ini serius banget gitu ya. Dia akan menjanjikan suatu komitmen lah di dalam hubungan ini kalau kamu mau menerima kehadiran dia. Tapi kalau kamu tidak mau menerima kehadiran dia, dia nggak bakalan istilahnya nggak bakalan sebel sama kamu, nggak bakalan membenci kamu, nggak gitu ya. Dia nggak punya ekspektasi yang berlebihan sama kamu. Tujuannya dia hanya berusaha untuk jujur, setidaknya untuk minta maaf kalau memang kita bicara tentang mantan ya, dari Six of Cups. Kalau kita bicara tentang mantanmu nih yang ingin mendekati kamu nih, apa ya, dia hanya ingin meminta maaf sih sebenarnya. Kalaupun tidak bisa bersama lagi, dia ingin berteman sama kamu. Dia ingin hubungan ini nggak ada rasa benci, nggak ada rasa kecewa, kemarahan gitu ya. Intinya ingin berdamai lah sama kamu gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti kamu menerima kehadirannya dia bakalan bahagia banget. Dari Six of Cups dan ada Temperance, karena aku merasa energinya di sini kamu akan menerima kehadiran dia, siapapun dia, entah mantan, entah dia yang sudah punya pasangan. Ini free will ya guys, bebas ya. Kamu sudah dewasa, kamu bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kamu gitu ya. Siapapun yang datang nanti, beberapa dari kamu akan menerima kehadiran dia di dalam kehidupan percintaan kamu, karena kamu pun mencintai dia, kamu pun tertarik sama dia gitu ya teman-teman. Ini ada perbedaan secara usia ya, terutama kalau kamu yang menonton videoku ini kamu feminin ya. Intinya akan ada perbedaan usia ya antara kamu dengan orang ini gitu ya. Perbedaan yang cukup mencolok ya, secara fisik akan terlihat sangat berbeda, warna kulit juga berbeda, banyak perbedaan ini antara kamu dengan orang ini ya teman-teman ya. Untuk kamu yang menonton videoku kamu maskulin dan yang akan mendekati kamu ini, penasaran sama kamu ini adalah feminin, dia pakai penutup kepala ya guys. Beberapa dari kamu dia memakai penutup kepala, kerudung atau jilbab ya, atau dia suka sekali pakai topi kalau memang lagi di luar ruangan gitu ya, baik feminin maupun maskulin. Orang ini sangat simpel sebenarnya. Dia orang yang apa ya, kalau melakukan sesuatu itu ada niat gitu ya, ada niatnya dan dia harus dapatkan itu. Kalau dia menginginkan sesuatu atau dia menginginkan seseorang, dia pokoknya harus dapat, dia bakalan usaha banget gitu ya teman-teman ya. Dia orang yang sangat simple. Dia kalaupun ini feminin ya guys, yang akan mendekati kamu, dia tidak suka memanjangkan rambutnya. Ya orangnya sangat simple, nggak mau yang ribet gitu ya. Dia tidak suka memanjangkan rambutnya agak sedikit bergelombang, ada teksturnya ya, rambutnya ada teksturnya. Dia suka mewarnai rambutnya. Dia memang terlihat sederhana secara penampilan, terlihat sederhana, pokoknya yang nyaman lah untuk dia gitu ya. Meskipun dia punya kemampuan secara finansial untuk membeli barang-barang mewah, tapi dia tidak terlalu suka barang mewah. Intinya seperti itu. Menurut dia yang penting bersih, wangi, nyaman, rapih gitu ya. Beberapa dari kamu baik feminin maupun maskulin suka banget pakai jaket, terutama kalau di luar ruangan gitu ya teman-teman. Orang ini punya rasa percaya diri yang cukup tinggi ya guys sebenarnya gitu ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui?
tentang hubungan kamu dengan dia. This could be the one, ya. Mungkin kalau kamu benar-benar mengikuti intuisi kamu, atau dia ya mengikuti intuisinya dia gitu ya, karena aku lihat dari Queen of Wands, dia intuisinya sangat tajam. Ada Temperance juga ya, dia mengerti spiritual dan supranatural. Dia sangat tahu di dalam hatinya dia bahwa kamu adalah jodohnya dia, bahwa kamu adalah satu-satunya untuk dia, ya teman-teman. Atau secara intuisi kamu juga akan berkata seperti itu, khususnya bagi kamu yang akan bersatu, ya, khususnya bagi kamu yang akan memutuskan untuk bersatu dengan orang ini, menerima kehadiran orang ini, gitu ya. Soulmate, ya, kamu atau dia, atau bahkan kalian berdua, ini banyak sekali yang akan menerima kehadiran orang ini ya guys. Kalaupun misalnya kamu punya pasangan, kalau kita bicara tentang hubungan percintaan di pembacaan umum seperti ini, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu tinggal lihat dengan jalan ceritamu sendiri, ya teman-teman. Kalau misalnya dia atau kamu yang punya pasangan, ya, mungkin kalian akan meninggalkan pasangan masing-masing dulu terlebih dahulu untuk bersatu. Karena di sini ada secara intuisi kamu atau dia nih merasa bahwa kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Gitu ya, ada this could be the one dan ada soulmate, ya. Kamu merasa dia soulmate-nya kamu, begitupun sebaliknya. Mungkin kalau misalnya aku balik lagi ya, mungkin kalau misalnya kamu punya pasangan atau dia punya pasangan, kalian akan meninggalkan pasangan masing-masing untuk bersatu pada akhirnya, seperti itu ya. Memberi waktu untuk diri masing-masing untuk meninggalkan pasangan masing-masing sebelum terjalinnya hubungan percintaan ini, gitu ya. Oke, ada chemistry. Oke. Teman-teman di sini yang memilih pilihan kedua, besar kemungkinan kamu akan menerima kehadiran orang ini di dalam kehidupan percintaan kalian. Besar kemungkinan akan ada union di antara kalian berdua. Entah itu mantan kamu, entah dia memang akan meninggalkan pasangannya demi kamu, atau kamu ya yang akan meninggalkan pasanganmu demi orang ini. Siapapun yang akan hadir, kayaknya memang banyak sekali yang akan union, akan bersatu. Kamu akan menerima kehadiran orang ini, ya. Chemistry, kalian punya chemistry sangat kuat. Energi tarik-menarik di antara kalian berdua ini sangat kuat, ya. Bukan hanya kamu yang merasakan, dia pun akan merasakan seperti itu. Karena di sini aku lihat dari Temperance ya, di sini ada chemistry ya, ketertarikan secara fisik juga ada dari Queen of Wands, juga ada cinta. Ya, yang begitu tulus yang dia berikan sama kamu, dan kamu akan mendengarkan intuisi kamu bahwa orang ini memang tulus mencintai kamu, gitu ya. Tulus suka sama kamu, gitu ya. Oke, kita cari tahu karakteristik tambahan si dia. Pilihan 2, karakteristik tambahan dia yang akan mendekati kamu. Dia penasaran banget sama kamu ya, teman-teman ya. Pilihan kedua, karakteristik tambahannya si dia. Oke, aku rapin dulu ya guys. Oke, pilihan kedua, aku lihat di sini karakteristik tambahan dari dia ya, secara random nih. Dia posesif ya, dia punya keposesifan terhadap orang-orang yang dia cintai, bukan hanya sebagai pasangan kamu ya, tapi dia juga posesif sama orang tuanya, sama anak-anaknya kalau memang dia single parent gitu ya, teman-teman. Dia intinya punya sifat yang cukup posesif ya. Aku lihat dari Queen of Wands. Pekerja keras ya, ramah, overthinking. Dia kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bakalan berpikir jelek banget sih sebenarnya gitu ya. Pikirannya bakalan kemana-mana gitu ya. Kulitnya gelap, high class, karena dia punya kemampuan secara finansial. Di momen-momen tertentu dia suka bepergian ke tempat yang mewah, makan ke tempat yang mewah, ngedate sama kamu ke tempat yang mewah gitu ya, di momen-momen tertentu. Dewasa dan bijaksana, orangnya mapan ya. Mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang memang pada dasarnya sudah mapan, atau memang dia pekerja keras sekali dan dia menghasilkan keuangannya dia sendiri dari hasil kerja kerasnya sendiri ya. Dia mapan, dia suka pakai kacamata hitam, terutama kalau dia lagi bepergian di luar rumah gitu ya, lagi beraktivitas di luar rumah. Supranatural dan spiritual ya, tadi aku jelaskan dari Queen of Wands, memang dia memiliki ketertarikan dengan dunia spiritual dan supranatural. Mungkin juga dia bekerja di bidang itu, atau mungkin dia memang ada bawaan dari keluarganya ya, teman-teman. Oke, karakteristik tambahannya dia. Oh, bukan karakteristik ya, tapi di sini adalah huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia. Atau mungkin ini inisial kamu atau inisialnya dia ya. Pilihan kedua. Dia intuisinya sangat tajam ya guys. Dia tahu mana yang baik untuk dia, mana yang tidak, mana yang tulus untuk dia, mana yang tidak. Intinya dia selalu mempergunakan intuisinya dia dalam setiap kegiatannya dia, di dalam kehidupannya dia, mungkin dalam hal cinta, mungkin dalam hal pekerjaan, pertemanan gitu ya. Oke, aku rapin dulu ya inisialnya. Di sini aku lihat ada huruf G, J, I, H, N, N, C, F, A, B, R, dan Y ya. Teman-teman, pilihan kedua itu dia yang sangat penasaran sama kamu dan berniat untuk mendekati kamu. Semoga cocok ya. Ini semua situasi dan kondisinya kamu lihat dengan keadaanmu sendiri. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah. Mungkin ini bukan energi kamu yang aku tarik. Oke, pilihan kedua.
Bye bye. Halo, pilihan ketiga yang memilih Eight of Cups, 8 cawan ya. Pilihan ketiga, kita mau cari tahu siapa sih yang penasaran banget sama kamu dan pada akhirnya ingin mendekati kamu. Mungkin dalam waktu dekat ya, mungkin baik feminin maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, baik kamu single maupun kamu couple ya. Kamu sudah berkeluarga mungkin gitu ya. Bebas ya guys, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Guys, aku akan jelaskan apa adanya tebaran kartu kamu ya, entah nanti yang datang mantan kamu atau siapapun itu, terserah kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak ya. Kita tidak bahas soal kamu yang akan menerima kehadiran dia atau tidak, kita tidak terfokus kepada itu, kita tidak terfokus kepada itu. Kita fokusnya adalah ciri-ciri dia yang akan mendekati kamu, dia penasaran banget sama kamu ya teman-teman. Perkara kamu menerima kehadiran dia atau tidak ya itu bebas, itu free will ya. Oke, aku akan bacakan setiap tebaran kartunya benar-benar jujur apa adanya. Tolong bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap informasi yang aku jelaskan. Ya, teman-teman, secara random ya, aku akan jelaskan. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, pilihan ketiga. Oke, dia yang akan mendekati kamu. Dia udah penasaran banget sama kamu nih. Di sini ada Eight of Cups. King of Cups. Romantis nih orangnya. Romantis banget. The Fool, oke. Knight of Pentacles. Dan ada Five of Swords, oke. Di sini ada energi dari zodiak, energi zodiak kamu atau dia ya guys. Energi dari zodiak Pisces. Pisces kuat di sini ya. Cancer kuat di sini. Aries, Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si dia yang akan mendekati kamu. Oke. Intuisi dia sangat tajam sekali teman-teman. Dia mungkin mengerti tentang spiritual dan supranatural ya. Dia dekat dengan dunia itu ya, mungkin seperti itu. Apapun yang dia lakukan di dalam kehidupannya dia, di setiap segi kehidupannya dia, entah itu mencari cinta, entah itu mencari pertemanan, apapun deh ya, di dalam kehidupannya dia benar-benar mengikuti intuisinya dia. Bahkan ketika dia nanti akan siap untuk mendekati kamu, menyatakan perasaannya sama kamu, dia benar-benar ikuti intuisinya dia. Dia sangat romantis ya guys, dari King of Cups aku lihat. Orangnya sangat romantis. Kalau dia sudah tertarik atau jatuh cinta kepada seseorang, dia bakalan romantis banget. Romantis itu bukan hanya dari ucapan, tapi apapun yang dia lakukan itu kelihatan banget romantis gitu ya. Dia sering sekali memberi kamu hadiah dari Knight of Pentacles ya, kepada orang-orang yang dia cintai lah ya. Romantis itu bukan hanya sama pasangan, tapi mungkin sama orang tuanya dia juga romantis. Dia bersikap baik, dia bersikap romantis lah ya sama siapapun yang dia cintai, terutama kepada pasangannya. Kamu akan dihujani dengan perhatian, kamu akan dihujani dengan kata-kata sayang gitu ya setiap hari. Bahkan kamu akan diberikan hadiah, terutama di momen-momen spesialnya kamu dan dia gitu ya teman-teman ya. Orang ini pembawaannya sangat friendly sekali dari The Fool. Humoris ya, sangat friendly, sangat humoris, selalu memberi keceriaan di manapun dia berada. Kalau misalnya nih ya, contohnya aja, teman-temannya ngajakin dia ketemu, ngobrol bareng gitu, jalan bareng, itu pokoknya kalau nggak ada dia itu nggak rame, istilahnya seperti itu. Orang ini selalu dinanti-nantikan sama keluarganya dia, sama teman-temannya dia gitu ya, karena pembawaannya sangat ceria ya. Orangnya sangat ramah sekali, friendly banget. Orang ini nggak pernah memilih-milih dalam pertemanan, sebenarnya seperti itu ya. Makanya banyak sekali yang mau berteman sama orang ini. Dari King of Cups, orang ini orangnya lembut hatinya ya guys, sangat sensitif sekali dan mudah terluka sebenarnya ya. Sensitif itu bukan hanya dia sensitif dengan hal-hal yang spiritual dan supernatural saja, tapi dia sensitif, mudah terluka orangnya. Jadi kalau mau ngomong sama orang ini kayaknya hati-hati banget deh karena orang ini gampang kesinggung, intinya seperti itu ya guys. Oke, dari King of Cups dan ada Five of Swords ya, orang ini gampang kesinggung sebenarnya ya teman-teman ya. Mungkin orang-orang yang sudah mengenal dia ini, mungkin keluarganya dia, mungkin teman-temannya dia, atau mungkin pasangannya dia sebelumnya. Ini kalau ngomong sama dia benar-benar harus hati-hati, karena ini tipikal orang yang memendam ya. Dia gampang kesinggung, dia gampang terluka hatinya gitu ya, tapi dia memendam. Bukan tipikal orang yang frontal untuk mengatakan perasaan kecewanya dia dan marahnya dia kepada seseorang gitu ya. Memang terlihat sangat ceria orangnya, tapi ya
namanya manusia itu ada plus minusnya ya guys. Dia tipikal orang yang memendam perasaannya, terutama perasaan sedih, kecewa, dan marahnya dia gitu ya. Dia bakalan kelihatan datar banget sih, kelihatan flat banget wajahnya kalau dia lagi kecewa gitu ya. Bahkan mungkin ditutupi dengan sifatnya dia yang humoris. Cuman kan kamu nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya dia. Apakah dia lagi kecewa? Apakah dia lagi memendam marahnya dia? Kita nggak tahu gitu ya. Tipikal orang yang sulit sekali untuk dicari tahu isi hatinya dia. Balik lagi, terutama hal-hal yang mengecewakan gitu ya, mengecewakan untuk dirinya. Dia cenderung ingin memperlihatkan kepada orang banyak sisi dia yang ceria. Dia cenderung lebih suka memperlihatkan kepada orang banyak sisi dia yang ceria. Ya, untuk masalah-masalah hidupnya dia, kekecewaannya dia, kemarahannya dia gitu ya. Dia cenderung memendam itu semua gitu ya, teman-teman ya. Mungkin orang lain yang tidak terlalu mengenal orang ini, tidak terlalu peka dengan perubahan orang ini, kelihatan orang ini kayak nggak punya masalah aja dari the full aku lihat. Tapi untuk orang-orang terdekatnya dia, keluarganya dia, orang tuanya dia, yang peka sekali dengan perubahannya dia, perubahan wajahnya dia, perubahan gesture tubuhnya dia, mungkin tahu banget ketika orang ini punya masalah gitu ya teman-teman. Mungkin kalau kamu sudah punya pasangannya, kamu juga belum tentu tahu isi hatinya dia gitu ya, kalau kamu memang belum terlalu lama hubungannya sama dia, kalau memang kamu memutuskan untuk menerima orang ini gitu ya, baperan istilahnya. Dari Five of Swords di sini dia punya pengalaman dari masa lalunya dia ya guys. Mungkin dalam hal karirnya dia, mungkin percintaannya dia, apapun ya, dia pernah dikecewakan, pernah dihianati oleh orang-orang yang sudah dia percaya. Harapannya dia sudah dia berikan kepada hal itu, kepada orang itu, kepada situasi itu, tapi dia dikecewakan oleh keadaan gitu ya. Dia pernah mengalami kekecewaan di dalam hidupnya dia. Teman-teman, ini pembacaan sangat umum ya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik, dan energinya sangat bercampur di sini ya. Aku hanya berusaha jujur untuk menjelaskan setiap tebaran kartunya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaanmu sendiri ya. Dari Five of Swords di sini orangnya cenderung overthinking kalau dia tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ya, kalau dia tidak mendapatkan apapun dan siapapun yang dia inginkan, itu pikirannya langsung negatif. Dan itu dia rasakan sendiri. Dia tidak mau sharing kepada orang lain ya. Ketika dia tidak mendapatkan apapun dan siapapun yang dia inginkan ya, dia bakalan pikirannya negatif terus ya. Dan dia cenderung lebih memendam perasaan kecewanya dia itu. Dia nggak mau sharing sama orang lain gitu ya. Dia orang yang sangat percaya diri sebenarnya dari the full, sangat percaya diri. Dia percaya semua masalahnya dia bisa hadapi sendiri gitu. Makanya dia nggak perlu orang lain untuk membantu dia. Menurut dia seperti itu gitu ya. Mungkin itu yang membuat dia salah satu faktor ya. Salah satu faktor yang membuat dia jadi memendam perasaannya, kecewanya sendiri. Karena menurut dia berbagi sama orang lain bukannya malah membantu dia, malah jadi nggak selesai masalahnya dia. Menurut dia mungkin salah satu faktornya seperti itu, atau memang dia sifatnya seperti itu ya guys, lebih ingin memperlihatkan sisi dia yang ceria, tapi dia memendam semua kekecewaannya dia gitu ya. Oke, ya dari Five of Swords di sini dia pernah punya pengalaman dihianati sama pertemanannya dia, sama kisah cintanya dia, sama keluarganya dia gitu ya. Dia pernah punya pengalaman yang sangat kelam, membuat dia tidak bahagia, membuat dia tidak nyaman gitu ya teman-teman. Oke, dari Knight of Pentacles, aku lihat sih dia punya pekerjaan yang sangat mapan. Dia memang cenderung orang yang sangat pekerja keras. Dia tipikal orang yang sangat memakai intuisinya dia dalam setiap sisi kehidupannya dia gitu ya. Bukan berarti dia tidak punya pekerjaan guys. Dia punya pekerjaan, entah itu pekerjaannya apa dia ya, karirnya dia. Mungkin dia pekerja kantoran atau memang dia seorang pebisnis atau dia wira swasta. Tapi jujur aku lihat di sini dari Knight of Pentacles, secara keuangan dia belum mapan-mapan banget. Ya, dia punya penghasilan, dia mandiri, tapi secara keuangan tidak bisa dibilang mapan-mapan banget ya. Cukup untuk kehidupannya dia, untuk keluarganya dia gitu ya. Tapi untuk yang terlalu berlebihan gitu belum ya. Secara keuangan orang ini ya punya pekerjaan, ya punya karir yang cukup dia sukai. Dia enjoy dengan pekerjaannya ya. Dari The Fool dan ada Knight of Pentacles, dia sangat enjoy dengan pekerjaannya. Meskipun penghasilannya tidak terlalu berlebihan, dia tahu banget, dia sadar banget ya. Meskipun penghasilannya saat ini tidak terlalu berlebihan, tapi dia enjoy, dia menikmati pekerjaannya dia itu ya. Ya jujur, balik lagi, secara keuangan dia belum terlalu mapan, belum terlalu berlebihan gitu ya teman-teman. Oke, dia bakalan, kalau dia ini single ya aku lihat ya. Tadi pilihan 1 dan kedua ini banyak sekali yang sudah punya pasangan, tapi kalau untuk pilihan ketiga yang penasaran banget sama kamu,
dan ingin mendekati kamu. Di sini dari Five of Swords. Ya, orang ini sudah cukup lama memperhatikan kamu, bahkan dia tahu ketika kamu putus ya, ketika kamu lagi sedih, kecewa gitu ya, dikecewakan oleh orang lain, dia tahu banget nih. Dia kepo sama kamu ya, entah dari sosial media, entah memang kamu ada di circle pertemanan yang sama, dia cari tahu tentang kamu melalui teman-teman kamu, keluarga kamu, manapun itu ya teman-teman. Intinya dia sering sekali memperhatikan kamu ya. Oke, aku baru dapat info melalui intuisiku, bahkan dia sering candid kamu, dia sering foto kamu diam-diam ya, orang ini ya. Mungkin ini ada di circle pertemanan kamu ya, di tempat kerja kamu, dia rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu, atau memang kamu di circle pertemanan sama, kamu sama-sama pernah nongkrong bareng sama teman-temannya dia gitu, dia pernah nongkrong bareng sama teman-teman kamu gitu ya teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri ya. Pilihan ketiga, ketika dia siap datang ke kamu untuk menyatakan perasaannya ya, dari King of Cups, dia bakalan kelihatan tulus banget ya. Kamu, bukan hanya dia ya, tapi kamu pun akan merasakan secara intuisimu ya, kamu akan merasakan bahwa orang ini tulus banget nih untuk menyatakan cintanya sama kamu, menyatakan segala perasaannya sama kamu. Dia bakalan tulus banget, kamu bakalan merasakan bahwa orang ini benar-benar punya hati sama kamu gitu ya teman-teman. Dari The Fool aku lihat di sini, ketika dia siap untuk mendatangi kamu, menyatakan segala perasaannya sama kamu, dia bakalan jujur banget guys, bakalan nggak ada yang dia tutup-tutupi lagi. Karena dari Eight of Cups, dia udah lama ya memperhatikan kamu. Eight of Cups dan ada Five of Swords, dia sudah lama menyimpan kerinduannya sama kamu. Mungkin ketika dia memperhatikan kamu dari jauh, melihat foto kamu yang dia ambil diam-diam mungkin dia simpan dari dia ambil dari sosial media kamu, entah dari manapun itu ya, intinya dia punya foto kamu gitu ya. Dia sudah cukup lama menyimpan perasaannya ya teman-teman. Ada Eight of Cups dan ada Five of Swords. Dia sudah cukup lama kepo tentang kamu, dia sudah cukup lama memperhatikan kamu, menyimpan informasi, segala informasi tentang kamu gitu ya. Dan ketika dia siap datang ke kamu, dia bakalan jujur sejujur-jujurnya, dia bakalan tulus setulus-tulusnya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman gini, dari The Fool aku rasakan energinya dia ini memang tipikal orang yang ketika dia datang ke kamu, dia nothing tulus gitu ya teman-teman. Dia tidak ada ekspektasi yang berlebihan. Intinya dia siap untuk ditolak sama kamu. Karena kita bahas di sini adalah ciri-cirinya dia yang memang tertarik banget sama kamu, penasaran banget sama kamu, dan ingin mendekati kamu. Masalah kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak, kita tidak terfokus sama itu. Itu free will, itu kehendak bebasnya kamu ya teman-teman ya. Tapi jujur, ketika dia datang ke kamu, dia tidak ada ekspektasi berlebihan, dia siap ditolak. Yang dia inginkan hanyalah ketika datang ke kamu adalah mengatakan perasaannya dia, mengatakan rindunya dia sama kamu. Pokoknya bakalan jujur banget dari kapan dia memperhatikan kamu, dari kapan dia suka sama kamu, dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kamu menerima kehadiran dia di dalam kehidupan percintaan kamu gitu ya, kamu menerimalah cintanya dia gitu ya, kamu ingin mencobalah gitu ya sama dia, dia bakalan bahagia banget dari The Fool. Dia bakalan kelihatan banget, dia mungkin mukanya jadi sumringah, full of smile gitu ya mungkin dia langsung memeluk kamu gitu ya. Kamu bakalan tahu banget kalau dia bahagia ketika kamu menerima cintanya dia, kalau kamu mau menerima cintanya dia ya guys. Oke, untuk beraktivitas, orang ini lebih suka pakai kendaraan roda 2, motor maksudnya seperti itu ya, biar cepat mungkin, biar murah mungkin gitu ya, mungkin bebas dari macet mungkin gitu ya. Intinya dia suka berkendara roda 2 gitu ya, yang simpel-simpel aja dia sukanya gitu. Orang ini kurang fashionable ya guys, dia kurang suka berpenampilan yang berlebihan. Menurut dia nyaman aja sih untuk dia gitu, jadi dia kurang suka memperhatikan fashionnya dia. Dia tipikal orang yang sangat rapi, sangat menjaga kebersihan tubuhnya, sangat menjaga kebersihan rumahnya, kantornya dia, apapun ya, dia suka sekali kebersihan dan kerapihan, tapi dia tidak suka pakai barang-barang yang berlebihan gitu ya. Termasuk fashionnya dia, menurut dia yang penting dia nyaman, bersih, wangi, sudah cukup, cocok untuk dia, cukup gitu ya, nggak perlu barang-barang mahal. Menurut dia seperti itu. Orangnya sangat sederhana sekali guys ya. Dia enak untuk diajak backpackeran kayaknya ya. Dia enak diajak untuk backpackeran, makanya banyak sekali teman-temannya dia yang mau jalan sama dia. Fun banget orangnya ya teman-teman, fun banget orangnya. Ya seperti itu ya, karena kesederhanaannya dia, karena kehambelannya dia ini, friendly banget orangnya ya, ramah juga sama orang lain gitu ya. Baik feminin maupun maskulin, orang ini suka pakai topi penutup kepala ya lah, ya teman-teman ya, pakai penutup kepala lah seperti itu. Kalau di luar ruangan gitu ya, suka pakai jaket
baik feminin maupun maskulin, seperti itu ya teman-teman. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan ini? Ada honeymoon. Kamu bakalan sering diajak jalan-jalan sih sama dia, lebih jalan-jalan yang tidak berlebihan ya guys. Dia lebih suka alam sih di sini ya. Kamu kalau nanti menerima kehadirannya dia, kamu dekat sama dia, kamu pacaran sama dia, mungkin kamu punya hubungan cinta lah sama dia, kamu bakalan sering diajak jalan-jalan sama dia. Dia suka air ya, dia suka alam yang lebih ada airnya, mungkin danau, mungkin pantai. Bukan berarti dia nggak suka pegunungan. Di sini beberapa dari kamu dia suka pegunungan guys ya, pokoknya dia suka alam lah ya. Kamu bakalan sering diajak jalan-jalan sama dia, ngedate sama dia tuh ke alam, bukan ke tempat yang dia kurang suka ke tempat yang keramaian gitu ya teman-teman, yang berbau-bau kemewahan itu dia kurang suka ya. Kamu bakalan sering ke alam sama dia. Oke, ada engagement. Ketika kamu memutuskan untuk menerima cintanya dia ya, dia akan langsung menjanjikan suatu hubungan yang penuh komitmen. Ada Knight of Pentacles. Orang ini memang berkomitmen sekali. Kalau dia jatuh cinta, dia sangat berkomitmen. Dia orang yang sangat serius ya. Dia sudah tidak mau itu hubungan cinta yang main-main kayak remaja, itu tuh nggak suka. Ketika dia mengatakan cintanya sama kamu, mengungkapkan isi hatinya sama kamu, dia bakalan jujur banget. Tapi dia tidak ada ekspektasi. Dia siap untuk ditolak. Kalau memang kamu menolak dia, dia nggak bakalan terlalu dibawa perasaan gitu ya. Tapi kalau memang kamu menerima cintanya dia, dia akan langsung menjanjikan hubungan yang berkomitmen ya teman-teman. Forgiving and learning. Oke. Guys, dari forgiving and learning, aku baru dapat informasi berdasarkan intuisiku di sini ya, kuat sekali dari Eight of Cups. Oke, ada Eight of Cups, ada Five of Swords, dan ada The Fool. Orang ini pengen hubungan terjalin kembali sama kamu. Intinya ini adalah orang yang pernah meninggalkan kamu atau vice versa. Kamu yang meninggalkan dia ya teman-teman. Ini adalah mantanmu. Kamu pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Entah apa yang terjadi di belakang sana. Di sini ada Five of Swords. Mungkin di sini ada pengkhianatan. Entah kamu yang mengkhianati, entah dia. Vice versa, energinya bisa terbolak-balik. Dan dia masih cinta sama kamu selama ini. Dengan berjalannya waktu, perpisahan kalian ini, dia masih sering memperhatikan sosial media kamu. Mungkin dia masih sering bertanya tentang kamu melalui circle pertemanan kalian yang mungkin sama. Semakin dia mencari tahu tentang kamu, semakin dia menyadari bahwa dia masih tertarik sama kamu. Salah satu yang akan mendekati kamu adalah mantanmu, seseorang yang pernah dekat sama kamu. Mungkin kamu waktu itu pernah pendekatan, mungkin kamu sudah pacaran, atau bahkan mungkin kamu sudah berumah tangga sama orang ini. Intinya salah satunya adalah mantanmu. Untuk beberapa dari kamu yang akan mendekati kamu dan penasaran banget sama kamu nih, jatuh cinta banget sama kamu, ini adalah mantanmu. Kamu menerima dia atau tidak, free will, balikan ke kehendak bebas kamu. Toh juga dia tidak ada ekspektasi, dia siap untuk ditolak ya. Keinginan dia hanya untuk berusaha jujur sama kamu, sejujur-jujurnya ya. Di sini ada forgiving and learning. Teman-teman, khususnya bagi kamu yang akan didatangi mantanmu, didekati mantanmu, maafkan keadaan kamu, maafkan dia, maafkan dirimu, maafkan hubungan kamu sebelumnya. Belajar dari pengalaman itu, baik kamu menerima dia atau tidak ya teman-teman ya. Sekalipun kamu tidak mau menerima kehadiran mantanmu ini kembali, ya sudah, maafkan saja, berdamai dengan keadaan ya. Itu bisa membersihkan energimu dari kemarahan, kebencian dengan orang lain gitu ya teman-teman, agar kamu siap menerima cinta yang baru seperti itu. Atau kalau kamu mau menerima kehadiran orang ini, ya sudah, lupakan, belajar dari pengalaman itu, dan mulai lagi hubungan yang baru dari The Fool, tanpa ada kemarahan, tanpa ada rasa sebel atau benci lagi gitu ya, dan belajar dari itu semua supaya hubungan kalian ini jauh lebih baik di kemudian hari gitu ya teman-teman. Oke, karakteristik tambahan si dia yang akan mendekati kamu dalam waktu dekat ini. Karakteristik tambahan si dia pilihan ketiga yang akan mendekati kamu dalam waktu dekat ini, mungkin ya akan dalam waktu dekat ini, dia penasaran banget sama kamu. Pilihan ketiga universe. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke guys, di sini aku lihat karakteristik tambahan dia yang akan mendekati kamu. Sensitif ya, tadi aku sudah jelaskan ya dari King of Cups, orang ini sangat sensitif, perasaannya sangat sensitif, dia juga sensitif dengan hal yang halus-halus itu ya, karena dia peka secara intuisi, peka secara spiritual dan supranatural ya. Dia perhatian banget, itu salah satu bentuk dia yang romantis mungkin gitu ya, orangnya keras kepala guys gitu ya. Ada LDR, mungkin kamu akan menjalin LDR sama orang ini dari dia pendekatan maupun ketika kalian berhubungan nanti gitu ya, kalau kamu menerima kehadiran dia. Ada backpackeran, tadi sudah aku jelaskan, orang ini senang sekali backpackeran gitu ya teman-teman.
pergi kemana tanpa perencanaan gitu ya, dengan gaya yang sederhana lah ya. Ada tanaman ya, dia suka tanaman, dia suka bunga gitu ya, mapan. Beberapa dari kamu orang ini memang mapan, dia sudah punya punya karir yang cukup baik gitu ya. Di sini ada energi Libra, Taurus, Pisces, Cancer, dewasa dan bijaksana, dia posesif. Kalau sudah mencintai seseorang dia posesif, ada pelin-pelan ya. Itu mungkin yang membuat dia maju mundur mau mendekati kamu gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini dia sudah yakin untuk mengungkapkan perasaannya dia sama kamu. Dia single parent, beberapa dari kamu, mungkin kamu ya single parent, mungkin dia yang single parent. High class, di momen-momen tertentu dia ingin menghargai dirinya atas kerja kerasnya dia dengan ya kadang-kadang dia makan makanan yang agak mahal, ke tempat yang agak mahal gitu ya. Dia orang yang tegas ya teman-teman. Oke, kita cari tahu inisial dia atau inisialnya kamu atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia ya. Pilihan ketiga. Oke, banyak banget. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada rambut bergelombang ya. Aku sudah bacakan belum sih tadi ya? Salah satu karakteristiknya dia. Oke, hurufnya di sini ada A, G, W, R, A lagi, ada E, ada M, ada A lagi, ada R lagi, ada T, ada R lagi, ada Z, ada N, ada Z, dan V ya. Oke teman-teman, ini dia yang akan mendekati kamu. Mungkin dalam waktu dekat, kamu mau menerima dia atau tidak, itu balikan ke kehendak bebas kamu. Bye-bye.